Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik untuk kita bahas dan kita pahami bersama-sama, yaitu tentang pendidikan seksual anak usia dini. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Kak Siva Mei. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak, mungkin? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Siva. Aku selaku Menteri dari KP2KS ataupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual BMKM UNES tahun 2025. Oke, kita pada siang hari ini mungkin ya Kak ingin membahas topik yang sangat-sangat menarik dan juga dengan kondisi yang saat ini terjadi di mana Indonesia banyak sekali kekerasan seksual, bahkan untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih di bangku TK mungkin sampai PAUD gitu ya Kak. Nah, pendidikan seks sejak dini ini menjadi salah satu cara untuk membekali anak-anak yang masih dini, mungkin anak-anak yang masih kecil, untuk bisa mengatakan tidak atau menolak kekerasan seksual itu. Bahkan sekarang kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang terdekat begitu Kak. Langsung saja mungkin ke intinya ya Kak. Baik. Kalau menurut Kak Siva sendiri, seberapa penting sih pendidikan seksual untuk anak-anak usia dini? Oke, kalau seberapa penting tuh sangat penting ya, karena dimana pendidikan seks ini pada usia dini tuh seharusnya udah ditanamkan sejak dini gitu. Bahkan kayak misal umur 2 tahun tuh sebenarnya udah harus dikasih pengertian atau pengalaman tentang batasan-batasan fisik ataupun tentang bagian tubuh mereka kayak gitu. Agar nantinya mereka ini tidak gampang untuk dibohongi oleh orang lain ataupun dari orang yang terdekat itu sendiri kayak gitu. Oke, tapi mungkin tantangan bagi orang tua masa sekarang ini Kak, banyak orang tua atau masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan seksual ini bersifat tabu begitu. Jadi sulit untuk disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana tanggapan Kak Siva mengenai hal ini gitu? Oke, sebenarnya kan kalau emang kita berbicara tentang seks ya, banyak orang yang menganggap itu hal tabu gitu. Tapi untuk anak-anak itu justru malah lebih penting, karena dimana kita kalau berbicara tentang pendidikan seks itu seharusnya udah ditanamkan sejak dini kayak gitu. Misal kayak anak di usia 2 tahun sampai 5 tahun itu udah harus diajarkan mengenai bagian-bagian tubuh, misal kayak jenis kelaminnya apa, terus juga nanti batasan-batasan mana yang boleh untuk dipegang orang lain dan mana yang tidak boleh untuk dipegang orang lain gitu. Jadi kalau menurut aku seberapa penting, sangat penting gitu, karena apalagi anak kecil ya gampang dibohongi. Misal kalau dibilang abis kena pelecehan seksual, terus orangnya bilang jangan bilang ke siapa-siapa ya. Kalau kayak gitu kan anak gak tahu kalau itu mereka udah jadi korban kayak gitu. Makanya kenapa pendidikan seks ini sangat penting untuk anak di usia dini itu kayak gitu. Lalu bagaimana Kak untuk membedakan pendidikan seksual untuk anak-anak yang mungkin usianya rentan 2 tahun sampai 5 tahun dengan orang-orang yang mungkin sudah di usia belasan tahun begitu kan, mungkin mereka juga perlu untuk pendidikan seksual gitu. Bagaimana cara kita atau pendekatan kita ke dua ranah usia yang berbeda ini Kak? Oke, untuk perbedaannya itu di isi materi ya sama penyampaiannya, dimana kalau anak-anak itu biasanya lebih ke materi-materi dasar gitu, seperti pengenalan bagian tubuh mereka, terus juga batasan-batasan mana yang boleh untuk disentuh dan mana yang tidak boleh untuk disentuh, terus juga untuk mengajarkan anak berani untuk mengatakan tidak jika mereka merasa tidak nyaman kayak gitu. Terus juga kayak penyampaiannya itu juga harus menggunakan bahasa yang sangat sederhana gitu bagi anak kecil, karena kan anak kecil ini masih tubuh kembangnya tuh masih belum stabil gitu ya, jadi butuh pendekatan yang lebih gitu, beda dengan orang-orang dewasa umur belasan tahun, di mana itu materi-materi yang diberikan itu udah kayak misal kayak edukasi tentang menstruasi, terus juga tentang kesehatan reproduksi, dan penyampaiannya pun menggunakan bahasa yang mereka pakai gitu, kayak gitu sih. Lalu tadi Kak Siva menyampaikan bahwa rentan usia pendidikan seksual yang bisa disampaikan di usia dini itu 2 sampai 5 tahun ya Kak. Iya. Bagaimana cara menyampaikan di anak-anak yang mungkin mereka belum lancar untuk berbicara, belum bisa berpikir layaknya orang-orang yang sudah usia lebih dari itu gitu Kak?
Oke, jadi di sini diperlukan peran orang tua, di mana peran orang tua ini sangat penting kayak gitu untuk perkembangan anak ataupun tentang edukasi tentang anaknya sendiri gitu. Apalagi orang tua ini merupakan peran utama sebagai guru utama untuk anak-anak kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar orang tua gitu. Misal kayak anak-anak usia 2 sampai 3 tahun kan emang belum mengerti apa-apa gitu. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, kita sebagai orang tua harus menyediakan misal kayak animasi-animasi bergambar yang lucu-lucu, terus juga ada yang nyanyian-nyanyian gitu, terus juga misal ada gambar buku gambar atau apa buku cerita yang animasi atau apa yang bergambar-gambar gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus pintar gitu milih gimana yang disukai oleh anak-anak kayak gitu, agar mereka tuh lebih semangat untuk belajar kayak gitu. Iya Kak, karena mengingat sekarang itu banyak sekali anak-anak kecil yang bahkan balita itu untuk orang tuanya biar lebih leluasa melakukan pekerjaannya, mereka diberikan gadget untuk mungkin scroll yang kurang mengedukasi seperti itu ya Kak. Sebenarnya pun kalau berbicara tentang media sosial ya, sebenarnya itu malah justru bisa sangat bisa untuk dijadikan media untuk pendidikan seks di usia dini kayak gitu. Tinggal kita sebagai orang tua gitu gimana caranya mendampingi anak tersebut kayak gitu. Misal kalau kita kan banyak ya di platform TikTok ataupun di YouTube gitu udah ada fitur TikTok Kids, terus juga ada YouTube Kids gimana itu udah disaring gitu edukasi-edukasi tersebut. Jadi lebih aman gitu untuk anak-anak itu belajar di media sosial kayak gitu. Tapi di samping itu orang tua tuh harus mendampingi anak-anaknya kayak gitu. Enggak langsung dilepas nonton TV, nonton gadget untuk edukasi-edukasi itu jangan langsung dilepas gitu. Harus didampingi oleh orang tua itu tersendiri kayak gitu. Iya, karena pada kenyataannya memang anak-anak kecil sekarang itu sangat banyak sekali yang diberikan gadget tanpa adanya pengawasan begitu ya Kak. Lalu apa saja resiko yang bisa terjadi kalau ternyata orang tua tidak berhasil untuk menanamkan pendidikan seksual di usia-usia dini ini? Gitu. Oke, kalau untuk jangka pendeknya ya kita kan juga nggak tahu kapan tanggal apes gitu, apalagi tentang kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual gitu. Kalau untuk berbicara jangka pendeknya ya itu anak-anak akan jadi rentan untuk menjadi korban pelecehan gitu, karena mereka yang nggak dikasih edukasi pendidikan seks sejak dini, dia nggak tahu batasan-batasan mana yang boleh untuk dipegang orang dan nggak boleh untuk dipegang orang kayak gitu. Jadi misal nih anak usia 5 tahun gitu diajak orang misal pamannya, orang terdekatnya, karena kan kita juga biasanya si pelaku ini malah datangnya dari orang yang terdekat mereka kayak gitu. Ada juga banyak kasus yang pelakunya ini ayahnya, bahkan pamannya itu banyak gitu. Dengan apalagi kan udah ada kedekatan emosional ya kalau antara keluarga kayak gitu. Jadi akan lebih mudah untuk dikibulin lah bahasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan mereka kalau nggak ada edukasi seks tentang usia dini kan mereka nggak tahu nih, oh ini udah termasuk pelecehan, oh ini udah termasuk kekerasan seksual. Mereka nggak tahu hal tersebut. Nah, maka kenapa anak-anak harus dikasih edukasi pendidikan seks di usia dini, karena yaitu untuk menanggulangi anak tersebut terkena korban dari pelecehan seksual kayak gitu. Kalau untuk jangka panjangnya itu panjang, apalagi nanti si anak ini yang nggak mendapatkan pendidikan seks akan kebawa ke dewasanya. Misal nanti di masa-masa dewasanya dia ada hubungan pacaran gitulah, pacaran tersebut hubungannya nggak sehat dan lain sebagainya, akhirnya mereka ini hamil di luar nikah dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau untuk dampaknya itu sangat-sangat merugikan ya kalau untuk anak-anak kayak gitu. Oke Kak, bicara tentang kedekatan, kadang orang tua ataupun orang-orang terdekat seperti saudara begitu juga justru bisa menjadi pelaku begitu. Jadi pelaku kekerasan seksual. Lalu tempat seperti apa yang anak-anak ini bisa percayai begitu? Dan juga bagaimana sekolah dapat bekerja untuk perlindungan seksual ini, orang tua juga dapat bekerja untuk perlindungan seksual ini. Di sisi lain bahkan orang-orang terdekat pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual bagi anak tersebut begitu Kak. Oke, kalau berbicara ruang yang paling aman ya seharusnya itu ada di tangan orang tua, karena gimana pun orang tua tuh harus sangat dekat sama anaknya, di mana orang tua tuh juga merupakan peran utama untuk anak itu belajar kayak gitu. Jadi orang tua sebisa mungkin untuk mengedukasi ataupun tentang pengenalan mengenai informasi-informasi mengenai kekerasan seksual ataupun tentang pelecehan seksual dengan
mengajarkan bagaimana batasan-batasan tubuh mereka, terus juga mana yang boleh dipegang dan mana yang nggak boleh dipegang, terus juga tentang mengenali bagian tubuh mereka kayak gitu. Nah dengan hal tersebut anak tersebut bakal ngerti gitu, meskipun dia di usia 2 tahun sampai 5 tahun, itu mereka yang emang belum bisa menerima materi-materi yang berat gitu, dengan pengenalan bagian tubuh mereka, terus juga diketahui batasan-batasan tubuh mana yang boleh dipegang dan gak boleh dipegang. Dengan hal tersebut anak jadi tahu gitu melalui media-media yang sangat interaktif gitu, misal kayak buku bergambar, terus juga kayak animasi yang bergambar yang lucu, itu anak-anak bakal ngerti gitu kalau itu nggak boleh dilakukan, kalau ini boleh dilakukan kayak gitu. Namun nggak harus orang tua saja, tapi harus ada dukungan juga dari guru ataupun dari masyarakat itu sendiri gitu. Kalau dari guru itu lebih ke ke dukungan gitu, dukungan lebih atas apa yang sudah diberikan, pendidikan yang sudah diberikan dari orang tua gitu, lebih tambah pengalaman tentang misal kayak kesehatan reproduksi, terus juga tentang menstruasi dan lain sebagainya. Kalau untuk masyarakat itu harus sebisa mungkin menciptakan ruang yang aman gitu untuk anak-anak kayak gitu, entah itu nanti melalui mereka ikut edukasi tentang kekerasan seksual atau tentang pelecehan seksual, mereka harus menciptakan ruang aman gitu bagi anak-anak kayak gitu. Mereka harus saling kolaborasi kayak gitu sih. Berarti tetap kunci dari perlindungan yang paling aman untuk anak-anak usia dini tetap ada di orang tua. Ya. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang pendidikan seksual terkadang dianggap masih tabu. Menurut Kak Siva, apa yang membuat pandangan tentang pendidikan seksual ini masih tabu bahkan hingga saat ini begitu? Oke, kan sebagian masyarakat ini mengira ya atau menganggap gitu bahwa kayak seksualitas ini masalah pribadi gitu. Bahkan kalau misal anak-anak diajarkan atau dikasih tahu mengenai edukasi seksual sejak dini, mereka menganggap itu hal yang jorok atau hal yang tidak pantas untuk diajarkan sama anak-anak kayak gitu. Malah justru pendidikan seksual di usia dini itu malah justru lebih penting untuk menjaga dirinya dan juga mengajarkan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh kayak gitu. Justru ya malah kalau dari aku pribadi itu harus sangat-sangat ditekankan ya kepada masyarakat luar ataupun masyarakat Indonesia ini, gimana kita harus bisa menjaga anak-anak ini dari pelecehan seksual ataupun dari kekerasan seksual kayak gitu. Nah caranya gimana? Caranya lewat edukasi. Jadi bukan anaknya aja yang diedukasi, tetapi tentang masyarakatnya juga gitu. Karena lewat edukasi, entah itu lewat guru ataupun lewat tokoh masyarakat, kita edukasi bahwa pendidikan seks ini untuk usia anak dini sangat penting gitu. Bukan untuk mengajarkan tentang seksualitas, tetapi lebih ke menekankan tentang pengenalan bagian tubuh mereka, batasan-batasan yang fisik yang boleh dipegang dan nggak boleh dipegang. Justru dengan hal tersebut itu membentengi mereka dari kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual kayak gitu. Oke, menurut Kak Siva nih, media visual seperti apa yang mungkin bisa dibilang efektif untuk pendidikan seks di usia dini? Oke, jadi kan kalau usia dini gitu ya, apalagi anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun kan pastinya pengen bermain gitu, pengen yang kayak gambar-gambar, terus juga kayak warna-warni, ada nyanyian-nyanyiannya gitu. Jadi untuk media visualnya ya kita harus mencari nih buku-buku interaktif yang ada gambar-gambarnya, terus juga mungkin ada animasi lucu, terus ada nyanyian-nyanyiannya kayak gitu. Nah kita harus milih-milih nih mana yang cocok untuk anak-anak di usia dini kayak gitu, agar mereka ini di samping mereka bermain tapi mereka juga mendapatkan hal positif dengan belajar hal apa yang didapatkan dari buku ataupun dari animasi-animasi yang mereka tonton kayak gitu. Oke Kak, gimana caranya kita memanfaatkan platform-platform yang ada, entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu TikTok, bagaimana caranya untuk membuat orang tua ini sadar bahwa anak-anaknya itu perlu untuk didampingi begitu Kak. Mungkin tadi telah disampaikan dengan menggunakan YouTube yang kids atau yang sebagainya, tapi kan tidak semua orang tua mungkin memiliki kesadaran tersebut ya Kak. Bagaimana caranya kalau menurut Kak Siva? Oke, tadi kan juga udah aku sebutkan ya di mana kenapa
pendidikan seks di usia ini tabu, dan salah satu cara mengatasi hal tersebut yaitu tentang edukasi kepada orang tua ataupun kepada masyarakat umum, di mana memberikan pengertian kepada orang-orang terdekat kita, misal kayak sekedar kakak kita yang udah punya anak, itu diberikan pendekatan lebih untuk gimana caranya menyampaikan edukasi tentang pendidikan seks kepada anak usia dini ini sangat penting gitu, karena bukan berbicara tentang seksualitas tapi lebih ke agar gimana mereka ini bisa menjaga anaknya dari kekerasan atau kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual kayak gitu. Jadi yang pertama itu harus edukasi terhadap orang tuanya dulu gitu. Kalau udah nanti kan pasti orang tuanya bakal mikir kalau sebegitu mana pentingkah gitu edukasi seks ini bagi usia anak dini kayak gitu. Jadi mereka akan sadar, kalau udah sadar nanti ada fitur-fitur kayak misal tadi yang udah aku sebutkan kayak TikTok ataupun YouTube Kids, terus juga ada orang kontrol orang tua atau parental orang kontrol, itu juga bisa untuk mengatasi hal tersebut, agar misal nih media sosial kan banyak nih dari ibu-ibu yang misal kayak dia sibuk dan lain sebagainya, akhirnya udah ini mainan HP aja kayak gitu. Nah tanpa didampingi. Nah kalau anak-anak nggak kita dampingi, nggak tahu mana itu tontonan yang benar, mana yang enggak kayak gitu. Nah kita sebagai orang tua harus mengantisipasi hal tersebut, yaitu lewat apa? Lewat kita download lah kayak TikTok Kids ataupun YouTube Kids, dan juga nanti diaktifkanlah fitur orang tua kontrol itu, biar nanti kita bisa melihat nih anak-anak tadi abis nonton apa gitu, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Berarti memang pentingnya edukasi untuk orang tua begitu ya Kak. Menanggapi tentang perkembangan teknologi yang ada, bahwasanya sekarang anak-anak sudah diberikan gadget atau HP untuk mereka dapat menonton video yang mungkin mereka suka tanpa memperhatikan apakah itu layak untuk ditonton anak-anak seusia mereka ataupun tidak begitu. Nah, bagaimana Kak kalau ternyata anak-anak sudah terlanjur masuk ke dalam tontonan-tontonan yang negatif begitu Kak? Bagaimana tanggapan sebagai orang tua setelah tahu ternyata anak saya menonton seperti ini, ternyata anak saya menonton hal yang sebenarnya tidak layak ditonton untuk di usia dia saat ini begitu Kak. Jadi hal yang pertama, jika kita sebagai orang tua gitu tahu kalau anak kita nonton hal-hal yang enggak benar gitu atau di luar batas usia dia, yang pertama itu jangan langsung dimarahin, karena kalau langsung dimarahin itu akan berdampak dengan psikis mereka. Kita pelan-pelan kita berikan pendekatan pelan-pelan ke anak, kayak misal abis itu kan kita tahu nih kalau dia nonton yang hal-hal yang tidak di usia mereka kayak gitu. Nah nanti kita sebagai orang tua kita harus memasang atau mendownload TikTok Kids ataupun dengan YouTube Kids kayak gitu, dan juga tentang tadi fitur orang tua kontrol kayak gitu. Nah abis itu baru kita kasih pendekatan ataupun edukasi ke anak-anak, kayak misal kayak ini nggak boleh ya karena itu nggak di usia kamu atau bla bla bla, karena kalau kamu nonton itu nanti kamu akan akan meniru ataupun akan terjadi hal-hal tidak kayak gitu. Jadi harus memberikan edukasi dan pendekatan yang lebih gitu, nggak langsung dimarahin atau gimana, karena itu bakal berdampak ke psikis mereka, bukannya nanti mereka tuh malah nurut sama orang tua. Apalagi kan anak-anak yang biasanya kalau anak-anak itu malah kalau dimarahin dilarang itu malah makin dilakuin kayak gitu, dia akan nambah penasaran kayak gitu. Nah justru itu kenapa kita harus memiliki pendekatan yang lebih, dan juga harus pintar-pintarnya kita gimana caranya kita menasihati anak tersebut kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini Kak, ternyata sudah cukup lama juga kita membahas tentang pendidikan seksual yang terjadi di anak usia dini begitu. Nah, mungkin ada nggak pengalaman dari Kak Siva itu sendiri, pengalaman positif tentang orang tua yang berhasil memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak di usia dini? Oke, kebetulan aku bukan kemarin sih, baru-baru lama ini, kan kemarin pulang kan ke rumah aku kebetulan di Pati. Nah di situ ada salah satu tetangga aku. Emang tetangga aku ini orangnya tuh, apalagi dia baru menjadi ibu. Nah aku lihat anaknya itu umur 3 kalau nggak 4 tahun gitu. Nah ada nih lagi main, apalagi kan di desa gitu, anak-anak kecil pasti akan bermain sama anak-anak yang seumuran mereka kayak gitu. Nah ada salah satu anak itu cowok, dan
ada si anak cewek juga itu mohon maaf dia memegang pantat dia. Nah si anak tetangga aku ini itu kayak bilang, ih nggak boleh kayak gitu, itu nggak boleh dilakuin loh kayak gitu. Nah di situ kan aku kaget, anak seusia 3 tahun ya itu udah ngerti batasan mana yang nggak boleh untuk dipegang kayak gitu. Nah kalau menurut aku itu malah dengan anak yang kayak gitu, anak yang tahu tentang edukasi seks kayak gitu, itu malah membantu anak yang lain gitu, yang awalnya nggak tahu tentang batasan mana yang boleh dipegang dan nggak boleh dipegang, dan juga bagian-bagian tubuh mereka, dengan anak yang tahu gitu, yang udah dapat parenting dari orang tua tentang edukasi seks sejak usia dini, mereka tuh akan menyebarkan informasi-informasi itu kepada anak-anak yang lain tanpa mereka sadar, kayak sekedar tadi misal kayak menasihati temennya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu kemarin aku pulang aku melihat fenomena yang sangat-sangat mengharukan itu gitu. Berarti itu pendidikan seksual yang diberikan orang tua itu bisa menyalurkan kepada anak-anak yang lain untuk mengetahui batas mana yang boleh dipegang mungkin atau yang tidak boleh dipegang, begitu ya Kak? Iya, baik. Oke, mungkin sudah lama sekali tidak terasa kita sudah membahas tentang pendidikan seksual di usia dini, dan juga terima kasih banyak Kak Siva untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih untuk insight yang telah diberikan kepada kami semua untuk tema yang kita bawakan di podcast pada siang hari ini, yaitu pendidikan seksual di anak usia dini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di Ruang Pintar.